Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan argumentasi atau sedikit berdiskusi tentang pemilu, peran media massa dalam pemilu dan persatuan Indonesia. Baik, di sini ada beberapa teman-teman kita yang hadir, baik dari TV media, dari mahasiswa, pemerintah, KPI, KPU, dan ada juga dari masyarakat. Baik, untuk pembukaan dari sisi diskusi ini, kita akan mendengarkan sama-sama tanggapan dari tim media dari TV negeri maupun TV swasta, bagaimana pendapat mereka tentang pemilu, peran media dalam pemilu dan persatuan Indonesia. Silakan untuk tim media, kami persilakan. Terima kasih. Saya perwakilan dari TV Negeri. Sebelumnya, media massa dituntut untuk lebih mengedepankan informasi sebagai alat yang independen atau netral pada saat pemilu berlangsung. Media selama ini dianggap sebagai kontrol sosial atau penengah dalam kehidupan sosial politik yang ada. Media jurnalisme juga harus menyajikan fakta-fakta dan informasi yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Maka dari itu, stasiun TV Negeri menunjukkan sifat netral dan tidak berpihak ke satu sisi, dan akan menghindari proses diskusi debat yang tak berujung. Stasiun TV Negeri juga akan memberikan proporsi ruang yang sama kepada seluruh partai politik untuk hadir mengikuti diskusi bersama, sehingga tidak akan ada pihak yang dijatuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim dari TV Negeri. Silakan untuk tanggapan dari tim TV swasta. Waktu yang tepat dan persilakan. Terima kasih untuk moderator yang telah meluangkan waktunya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kebijakan dari TV swasta. Yang pertama, keseimbangan dan objektivitas stasiun swasta diharapkan untuk menyampaikan informasi mengenai pemilu secara objektif dan tidak memihak pada salah satu calon atau parpol tertentu. Untuk yang kedua, fakta dan kebenaran, kami sebagai TV swasta hanya menyampaikan fakta yang terverifikasi secara akurat dan menghindari menyebarkan berita hoax. Untuk yang ketiga, kesetaraan akses, kami TV swasta harus memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon atau parpol yang bersaing untuk menyampaikan pesan kepada pemirsa. Untuk yang terakhir, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa TV swasta bisa menayangkan partai atau calon presiden tertentu, ya karena iklan pemilu atau kampanye itu termasuk dalam iklan niaga. Mereka bayar kepada pihak kami, setelah itu kami tayangkan iklan tersebut, akan tetapi kami sebagai TV swasta tetap mengikuti regulasi yang dibuat oleh KPU maupun KPI. Jadinya kami tidak melanggar aturan satupun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari tanggapan dari tim media dari terkait dengan pemilu, peran media massa dalam pemilu persatuan bangsa Indonesia. Nah, kita ke mahasiswa gitu. Bagaimana berikan argumen-argumen Anda terkait dengan peran media massa pemilu dalam pemersatuan Indonesia gitu. Apakah ada kecurangan atau tidak? Silakan mahasiswa 1, mahasiswa 2, kami beri kesempatan untuk memberikan argumen Anda. Baik, di sini saya perwakilan dari mahasiswa ingin menyampaikan beberapa argumen dan juga pertanyaan. Kami menyadari bahwa dalam konteks pemilu, mahasiswa menjadi salah satu aktor penting dalam mengakses informasi pemilu, sehingga dapat memposisikan sebagai atentif publik. Pada saat ini, media dipandang sebagai pilar keempat demokrasi, menjadi salah satu sumber informasi dalam proses pemilu dan demokrasi. Kami juga menegaskan bahwa media, demokrasi, dan politik pada dasarnya memiliki hubungan erat dan bernilai dalam kehidupan bernegara. Salah satu peran dan fungsi media yaitu fungsi informatif, dan berdasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan pada pasal 36 ayat 4 pada bagian ini diwajibkan untuk menjaga netralitas pada isi siaran dan dilarang mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Nah, namun pada data pemilu tahun 2019 kemarin, dari 8 TV swasta ada 7 TV yang mendukung Bapak Jokowi dan ada 1 yang mendukung Pak Prabowo. Nah, apabila salah satu TV swasta condong ke salah satu saja, tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Nah, di sini apakah pemerintah mengatur akan kebijakan terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih dari mahasiswa 1. Silakan untuk mahasiswa 2 berikan argumen Anda. Baik, saya sebagai perwakilan mahasiswa 2, saya ingin menyampaikan dan sedikit menambahkan
bahwa di dalam media pastinya juga ada fungsi pengawasan, yaitu pengawasan pada saat jalannya pemilu. Bagi kita sebagai mahasiswa harus melek atau tanggap terhadap berita yang ditayangkan oleh media mengenai pemilu tersebut. Sebagaimana kita ketahui, media sering memberikan kasus-kasus kecurangan dalam proses pemilu dan juga penyebaran berita tidak benar ataupun berita hoax. Salah satu beritanya ialah yang pertama kasus kecurangan pemilu pada tahun 2019 di TPS yang tertangkap kamera. Kasus kecurangan tersebut ialah kasus pembelian suara, yang dimana kasus para calon partai politik dapat mencoba membeli suara pemilih dengan imbalan uang, barang, atau janji-janji lainnya. Berita yang melaporkan adanya kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2019 terjadi di salah satu tempat pemungutan suara yang terekam oleh kamera pengawasan. Yang kedua, penangkapan terkait kasus money politik dalam pemilu tahun 2014. Berita yang melaporkan penangkapan beberapa individu terkait kasus money politik atau politik uang yang terjadi pada pemilu tahun 2014. Dan masih banyak lagi kasus-kasus berita kecurangan atau pelanggaran dalam pemilu. Pertanyaan kami ialah, apakah pemerintah melakukan tindak lanjut apabila media menyoroti tentang kecurangan dan penyebaran berita-berita hoax yang ada pada saat diadakannya pemilu? Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih dari tim mahasiswa telah memberikan argumen dan memberikan pertanyaan. Nah, kita ke KPI dan KPU. Bagaimana tanggapan KPI KPU dari argumen-argumen yang diberikan oleh tim media dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim media? Untuk KPI dan KPU, kami persilakan untuk memberikan tanggapan, sanggahan dari teman-teman kita dari mahasiswa. Silakan KPI KPU. Baik, jadi saya di sini ingin menjawab persoalan dari mahasiswa. Jadi pemerintah ini memiliki tanggung jawab termasuk kebebasan televisi swasta dalam menayangkan beritanya. Namun kebebasan media juga memiliki batasan yang harus dihormati. Dalam konteks pemilu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa televisi swasta memberikan liputan yang adil, objektif, dan tidak memihak kepada satu kandidat atau partai politik tertentu. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban untuk membatasi kebebasan media atau menekan pandangan secara politis. Secara keseluruhan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan media dan kepentingan publik dalam konteks pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari KPU. Kita ke KPI lagi. Silakan KPI berikan argumen Anda. Baik, dalam menanggapi berita hoax dalam pemilu, pemerintah dapat mengambil beberapa tindakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan verifikasi berita hoax yang disebarkan. Yang kedua yaitu mengedukasi publik tentang bahayanya penyebaran berita hoax dan dampaknya terhadap proses pemilu. Yang ketiga yaitu hukum dan regulasi. Maksud dari hukum dan regulasi itu menguatkan hukum dan regulasi terkait penyebaran hoax. Jika penyebar hoax itu melanggar hukum, maka harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Dan yang keempat yaitu kolaborasi antar lembaga untuk menyerangi berita hoax. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu promosi media independen dengan mendorong keberadaan media yang dapat menyediakan informasi yang akurat. Penting untuk diingat bahwa menangani berita hoax membutuhkan kerjasama antara masyarakat, media, pemerintah untuk menciptakan informasi yang sehat dalam konteks pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari teman-teman dari KPI dan KPU. Mari kita dengarkan dari keluhan-keluhan dari masyarakat gitu tentang pemilu ini. Nah, bagaimana tanggap dari beberapa argumentasi yang telah kita dengarkan? Bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri terkait pemilu ini, terkait peran media massa dalam pemilu dan persatuan bangsa Indonesia? Baik, untuk masyarakat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami sebagai masyarakat mendapat efek dari informasi-informasi yang diberikan oleh media. Yang pertama yaitu informasi yang kurang akurat. Masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sumber informasi lain akan cenderung mengandalkan berita dari media massa. Nah, jika tidak akurat, dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap calon atau parpol yang bertanding. Poin yang kedua yaitu berita yang dimunculkan pemilu biasanya berfokus pada pertarungan politik yang dapat berdampak menjadi ketegangan antar masyarakat yang dapat mempengaruhi persatuan di kawasan masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk masyarakat. Mungkin ada tambahan dari masyarakat lagi.
Bisa diberikan tentang penambahannya? Saya sebagai masyarakat ingin menyampaikan argumen saya. Andai kata berita lebih cenderung memunculkan calon yang memiliki kekuatan politik, terjadi ketidakseimbangan. Katakanlah calon pemimpin A dengan kekuatan politiknya dia lebih unggul, sedangkan lawan pemimpin A atau pemimpin B tidak sekuat berita pemimpin A. Nantinya masyarakat tidak dapat memilih dengan baik karena berita yang diberikan nggak seimbang atau kebanyakan berita lebih pro ke satu pihak. Biasanya warga sudah termakan berita itu terus memilih calon pemimpin A, sedangkan tidak tahu calon lainnya bagaimana. Bisa jadi lebih baik dari pemimpin A. Kemudian selanjutnya itu hoax terkait calon pemimpin yang disiarkan oleh media tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan lebih parah lagi mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegritas bangsa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak dari masyarakat. Nah, beberapa dari argumen dari teman-teman kita dari tim media, mahasiswa, KPI, KPU, dan masyarakat, kami mendapatkan beberapa poin tentang terkait peran media dalam pemilu dan persatuan Indonesia. Dapat disimpulkan ada beberapa poin. Peran media dalam pemilu yang pertama meningkatkan kesadaran politik masyarakat, yang kedua menyampaikan informasi kepada masyarakat, yang ketiga membangun persepsi publik. Nah, peran media dalam pemersatu bangsa Indonesia adalah menjaga persatuan dengan memberikan perimbangan, yang kedua menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia, yang ketiga menjaga persatuan bangsa. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir dalam forum ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.